Perkenalkan, nama saya Surya Nugraha dari program studi ilmu gizi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil karya ilmiah makalah saya dengan judul jenis-jenis keterampilan menyimak yang digunakan selama pembelajaran daring oleh mahasiswa Universitas Esa Unggul. Pada era pandemi seperti ini, membuat segala kegiatan dan aktivitas di luar rumah menjadi dibatasi. Salah satunya yaitu kegiatan perkuliahan. Saat ini banyak perkuliahan yang menggunakan sistem daring atau dalam jaringan, yang dimana mahasiswa harus belajar secara individu. Walau tetap diampu oleh dosen, mahasiswa tetap merasa kesulitan karena mahasiswa hanya belajar melalui media online, yaitu melalui video pembelajaran dan juga perkuliahan tatap maya. Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang merasa kesulitan karena pembelajaran sistem daring. Keterampilan menyimak menjadi modal utama bagi seorang mahasiswa untuk memahami perkuliahan melalui sistem daring. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibacakan oleh seseorang. Keterampilan menyimak dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan menyimak dibagi menjadi dua macam, yaitu menyimak ekstensif dan juga menyimak intensif. Dan ternyata mahasiswa ilmu gizi Universitas Esa Unggul menggunakan jenis keterampilan menyimak yang cukup beragam. Beberapa jenis keterampilan menyimak sangat membantu mahasiswa ketika perkuliahan melalui sistem daring. Namun beberapa di antaranya masih belum menemukan jenis keterampilan menyimak yang cocok agar mereka dapat menyimak dengan baik perkuliahan sistem daring. Dari permasalahan tersebut, saya mendapati rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa saja jenis dari keterampilan menyimak? 2. Jenis keterampilan menyimak apa saja yang digunakan oleh mahasiswa program studi ilmu gizi Universitas Esa Unggul selama pembelajaran daring? 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi keterampilan menyimak mahasiswa program studi ilmu gizi Universitas Esa Unggul? Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis keterampilan menyimak yang digunakan oleh mahasiswa program studi ilmu gizi Universitas Esa Unggul ketika pembelajaran melalui sistem daring, serta juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa program studi ilmu gizi Universitas Esa Unggul ketika mengalami kesulitan dalam menyimak melalui pembelajaran daring. Diharapkan untuk mahasiswa program studi ilmu gizi Universitas Esa Unggul setelah mengetahui jenis-jenis keterampilan menyimak dapat memperbaiki keterampilan menyimaknya agar pembelajaran melalui sistem daring menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan menyimak dibagi menjadi dua macam, yaitu menyimak ekstensif dan juga menyimak intensif. Pertama, saya akan memulai dari menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif merupakan kegiatan menyimak tentang hal-hal yang lebih umum dan bebas dari suatu ujaran. Menyimak ekstensif tidak diperlukan bimbingan langsung oleh seorang guru. Nah, keterampilan menyimak ini dibagi lagi menjadi 4 macam, yaitu ada menyimak sosial atau social listening, merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada menyimak sekunder atau secondary listening, merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya ketika kita mendengar percakapan orang lain secara tidak sengaja di tempat umum. Yang tiga itu ada menyimak estetik atau aesthetic listening, merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan untuk menghayati dan menikmati. Contohnya itu ketika kita mendengarkan seseorang sedang membaca suatu puisi. Kemudian yang terakhir itu ada menyimak pasif, merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan secara tidak sadar. Kemudian jenis keterampilan menyimak yang kedua yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Nah, jenis keterampilan menyimak ini dibagi lagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada menyimak intens, ada menyimak kritis atau critical listening, merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan cara mencari kesalahan dari ucapan seseorang namun didukung oleh alasan yang kuat dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Yang kedua ada menyimak konsentratif atau concentrative listening, merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan perhatian yang penuh agar mendapatkan pemahaman yang baik dari informasi yang disimak.
Kemudian yang ketiga ada menyimak kreatif atau creative listening, merupakan kegiatan menyimak yang mengakibatkan adanya kesenangan rekonstruksi imajinatif dari penyimaknya. Kemudian yang keempat ada menyimak eksplorasif atau exploratory listening, merupakan kegiatan menyimak yang bersifat menyidik dan bertujuan untuk menyelidiki suatu hal yang bersifat terarah atau dalam ruang lingkup yang sempit. Kemudian yang kelima ada menyimak interrogatif atau interrogative listening, merupakan kegiatan menyimak yang mengharuskan penyimaknya untuk lebih konsentrasi lagi. Selanjutnya yang terakhir ada menyimak selektif atau selective listening, merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan secara cerdas dan cermat untuk mengetahui ragam ciri bahasa yang berurutan. Setelah saya melakukan survei terhadap jenis keterampilan menyimak yang digunakan selama pembelajaran daring oleh mahasiswa program studi ilmu gizi Universitas Desa Unggul, didapatkan data beberapa jenis keterampilan menyimak yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menyimak konsentratif, merupakan jenis keterampilan menyimak yang lebih banyak digunakan oleh mahasiswa selama pembelajaran daring. Jenis menyimak ini mempunyai kelebihan, yaitu para penyimak dapat menyimak sembari meneliti suatu hal agar mendapatkan sebuah informasi yang bersifat akurat. Yang kedua ada menyimak sekunder. Jenis keterampilan menyimak ini digunakan oleh beberapa mahasiswa selama pembelajaran daring, karena para pengguna jenis ini dapat menyimak secara lebih ekstensif serta lebih memiliki jangkauan yang cukup luas. Yang ketiga ada menyimak pasif. Jenis keterampilan menyimak lainnya yang digunakan oleh mahasiswa selama pembelajaran daring adalah menyimak dengan menggunakan jenis pasif. Kelebihan dari jenis ini adalah para penyimak dapat mengetahui tentang penyerapan suatu bahasa serta lebih mudah untuk berlatih dan menguasai suatu bahasa secara tidak langsung. Yang ketiga ada menyimak estetik atau aesthetic listening. Jenis keterampilan menyimak selanjutnya yang digunakan oleh mahasiswa selama pembelajaran daring adalah menyimak estetik. Kelebihan dari jenis menyimak ini adalah para penyimak dapat mencakup dua hal sekaligus, yaitu menyimak sembari meneliti sesuatu dari sang pembicara secara bersamaan. Selanjutnya yang kelima ada menyimak eksplorasif. Jenis keterampilan menyimak terakhir yang digunakan oleh mahasiswa selama pembelajaran daring adalah menyimak menggunakan jenis eksplorasif. Jenis menyimak ini mempunyai kelebihan seperti para penyimak dapat menemukan topik-topik baru sehingga nantinya dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Yang pertama ada faktor fisik, misalnya pada seseorang yang mengalami gangguan pada pendengaran atau juga penyakit lainnya yang mengakibatkan perhatiannya menjadi berkurang. Yang kedua, ada faktor psikologis, misalnya kurangnya perhatian pada sang pembaca dengan alasan suatu hal. Misalnya itu kejenuhan terhadap suatu hal atau sedang mengalami masalah pribadi. Yang ketiga, ada faktor pengalaman. Misalnya, seseorang belum ada pengalaman dalam bidang menyimak, maka bisa jadi seseorang tersebut belum ada minat dalam bidang menyimak tersebut. Yang keempat ada faktor sikap, misalnya sikap seseorang yang lebih cenderung tertarik pada hal-hal yang menarik serta menguntungkan baginya. Yang kelima ada faktor motivasi, misalnya jika kita menerima sesuatu yang kita anggap adalah hal yang berharga dari sebuah pembicaraan, maka hal tersebut akan mempengaruhi kita menjadi lebih semangat dalam menyimak pembicaraan tersebut. Selanjutnya faktor yang kelima adalah faktor jenis kelamin. Beberapa pakar menyimpulkan bahwa antara pria dan wanita umumnya memiliki jenis perhatian yang sifatnya berbeda. Biasanya para pria cenderung lebih bersifat objektif, aktif, keras hati, analisis, rasional, serta menguasai emosi. Sedangkan para wanita cenderung lebih bersifat subjektif, pasif, simpatik, difusif, sensitif, serta emosional. Selanjutnya, faktor yang terakhir adalah faktor peranan dalam masyarakat. Misalnya sebagai seorang psikolog, maka ia akan lebih menyimak hal-hal yang berkaitan dengan mereka, baik profesi maupun keahliannya, yang nantinya hal tersebut akan memperluas pengetahuan mereka. Dapat saya simpulkan bahwa keterampilan menyimak yang paling banyak digunakan adalah keterampilan menyimak konsentratif. Keterampilan menyimak ini dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan pemahaman yang baik dari informasi yang disimak. Yang dimana hal ini sangat berhubungan karena pembelajaran saat ini melalui sistem daring, yang dimana mahasiswa harus fokus agar dapat menerima materi dengan baik yang telah disampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.